Pantai Ancol mendadak dipenuhi ribuan bangkai ikan yang membuat udara di kawasan rekreasi tersebut menjadi bau amis. Beberapa hari sebelumnya warga mengaku tampilan air di laut ini berubah dari sebelumnya bening menjadi kecoklatan. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Erik Himawan di Ancol, Jakarta Utara. Ya Erik, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ada bangkai ikan? Ya, Egan, kondisi terkini terkait ribuan ikan yang mati di wilayah pantai Taman Impian Jaya Ancol ini memang sudah bersih dari ribuan ikan yang mati di sekitar pesisir pantai tempat wisata ini. Sementara itu, Egan, dari berdasarkan informasi kami dapatkan, ada 3 kemungkinan terkait matinya ikan pada 4 hari yang lalu. Ada sebanyak lebih dari 500 kg ikan yang mati di sepanjang pesisir pantai Taman Impian Jaya Ancol. Sementara itu Egan, 3 kemungkinan. Pertama adalah perubahan cuaca ekstrim yang memang saat ini di Jakarta bisa kita ketahui itu beberapa hari yang lalu suhunya itu mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan beberapa bulan ke depan nantinya wilayah Jakarta akan memasuki masa musim hujan. Dan sementara itu perubahan suhu yang cukup drastis terjadi antara di permukaan air dan di dasar laut di Pantai Ancol wilayah Jakarta Utara ini. Oleh karena itu menyebabkan matinya ikan di sepanjang pesisir Taman Impian Jaya Ancol ini. Sementara untuk kemungkinan kedua adalah pertumbuhan alga ataupun blooming di sepanjang pantai ini dikarenakan memang banyaknya limbah yang bermuara di pantai Taman Impian Jaya Ancol. Dan Egan, bisa kita ketahui saat ini di pantai Taman Impian Jaya Ancol ini merupakan muara dari 13 anak sungai yang ada di wilayah Jakarta. Sementara itu yang ketiga kemungkinannya adalah pencemaran dari laut yang ada di wilayah sekitar Taman Impian Jaya Ancol ini. Sementara itu Egan, untuk mengetahui lebih lanjut pastinya terkait matinya ikan yang ada di Taman Impian Jaya Ancol ini, saya sudah bersama dengan Mbak Farida Kusuma selaku Korporat Sekretari Pembangun Jaya Ancol. Selamat siang Mbak Farida. Selamat siang Mas Erik. Oke, selamat Mbak Farida. Sebenarnya dari keterangan pasti dari peneliti atau dari organisasi terkait, sebenarnya ada nggak mengenai pastinya ikan yang mati di Taman Impian Jaya Ancol ini, Mbak? Ya, memang kalau kita bicara penyebab pastinya ini masih sangat dini ya Mas ya. Yang sudah dilakukan oleh Jaya Ancol bekerjasama dengan instansi terkait seperti LIPI, kemudian juga BPLHD dan juga Ditpol Air. Kemarin kita melakukan pemantauan di lokasi langsung sambil dilakukan juga pengambilan sampel air. Jadi itu dilakukan dan kita baru bisa menyampaikan apa hasil dari pengamatan tersebut. Jadi untuk pengamatannya tadi seperti disampaikan Mas Erik di awal tadi ya, memang ada beberapa dugaan. Ya, dugaannya adalah memang dugaan yang paling besar adalah karena memang ini adalah perubahan cuaca ekstrim. Jadi memang sangat terkait dengan cuaca ekstrim. Di mana pada setiap pergantian musim, Mas, terutama dari musim kemarau kepada musim hujan, itu perubahan suhu sangat drastis. Nah, ketika turun hujan dalam volume yang sangat banyak, ini sangat berpengaruh kepada permukaan air laut, kepada air laut. Nah, itu membawa berbagai macam zat dan juga segala hal yang bermuara di muaranya Jakarta ini ada di Teluk Ancol, yang ada di titik kita sekarang berada. Jadi ada di Ancol, Pantai Ancol. Kita ada 13 anak sungai yang bermuara di sini. Nah, dengan masuknya berbagai zat itu tadi menyebabkan bertumbuhnya dengan pesat tadi algae, jadi blooming algae, betul, sehingga oksigen yang ada di dalam air laut, kadar oksigennya drastis menurun, sehingga biota yang ada di dalam air laut, yang hidup di dalam air laut menjadi susah bernafas. Nah, jadi itu yang menyebabkan ikan-ikan kemudian ditemukan mati di sepanjang pesisir Ancol. Terus Mbak Farida, sebenarnya dari Taman Impian Jaya Ancol sudah menghitung nggak berapa kilogram yang ditemukan mati di sini, Mbak? Pastinya kita tidak pernah menghitung ya Mas ya, karena untuk petugas kami semuanya sigap dan sangat cepat. Begitu ada yang kotor kita angkat gitu ya, kita kumpulkan kemudian kita buang ke tempatnya yang sudah ditentukan. Nah, ya perkiraan saja mungkin sekitar 500 kilo seperti yang Mas sampaikan tadi. Terus dari ini kan sudah 2 kali Mbak ya, tahun 2013 juga sempat kejadian Mbak. Sebenarnya ada tindakan preventif nggak Mbak dari Taman Impian Jaya Ancol? Tindakan preventif pasti ada ya Mas ya. Kita kalau untuk
pemeliharaan kebersihan kita selalu lakukan. Pemantauan air laut, kualitas air laut, air sungai dan segala macam yang ada di Ancol ini dengan berbagai parameter yang terkait dengan HSE kita lakukan. Kita comply kepada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kita tetap melakukan dan kita semua upaya kita mengarah ke situ. Nah, untuk yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan fenomena ikan, nanti kita tentunya akan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan hasil temuan yang kita dapatkan nanti. Oke, terus yang terakhir nih Mbak Farida, kan saya juga pengguna dari Taman Impian Jaya. Sebenarnya pengunjung masih boleh datang ke sini untuk melakukan hiburan, untuk berenang ataupun untuk sport air, atau masih dilarang nih Mbak saat ini? Saat ini kalau dari manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol, dalam hal ini Taman Impian Jaya Ancol ya Mas ya, kami tidak melarang sama sekali pengunjung untuk berenang. Artinya kita serahkan kembali kepada pengunjung, pada tamu kami, hanya kami menghimbau. Himbauannya kenapa? Karena terkait dengan aroma yang kurang nyaman ya, kurang sedap yang mungkin masih dirasakan di beberapa spot kami. Nah itu lebih karena itu sehingga kami kalau seandainya pengunjung tidak berkeberatan dan tidak terganggu, kami persilahkan, tidak ada masalah. Jadi kita masih boleh nih Mbak ya berenang di sini ya. Oke Mbak Farida, terima kasih banyak atas penjelasan yang informatif Mbak ya. Oke. Iya, pemirsa, memang saat ini pihak Taman Impian Jaya Ancol masih terus berupaya terkait masih banyak bangkai ikan yang berserakan di sekitaran Taman Impian Jaya Ancol ini dan akan langsung segera dibersihkan oleh petugas kebersihan. Dan sementara itu, Egan, kita kembali ke berita lainnya. Saat ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI merilis hasil identifikasi penyebab matinya jutaan ikan di kawasan ini. Dari hasil identifikasi, kematian massal di pantai Taman Impian Jaya Ancol ini disebabkan meledaknya populasi fitoplankton dari jenis Coscinodiscus ataupun SPP. Dan berikut liputannya. Fitoplankton jenis Coscinodiscus atau SPP adalah salah satu jenis fitoplankton yang tidak berbahaya. Namun karena jumlahnya banyak dan membutuhkan oksigen yang banyak pula, hal ini menyebabkan kadar oksigen terlarut dan menipis. Hasil penemuan ini berdasarkan hasil kajian peneliti-peneliti pusat, peneliti oseanografi yang melakukan kajian secara cepat terhadap sampel air laut dan ikan yang diambil. Hasil analisis terhadap sampel air laut yang diambil di 7 sampling menyatakan kadar oksigen terlarut di air pada 3 stasiun sangat rendah. Kadar oksigen yang tersedia di air hanya sebesar 1,094 mg per liter, di mana dalam keadaan normal seharusnya dapat mencapai 4 hingga 5 mg per liter. Ya pemirsa, sementara itu sebelumnya tim gabungan dari Polri dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah DKI Jakarta mengambil contoh air serta lumpur terkait matinya ikan di wilayah ini. Dan pakar ekologi IPB menduga kematian ikan-ikan ini akibat limbah rumah tangga dan pabrik yang berasal dari anak-anak sungai yang berada di wilayah Jakarta. Pasca fenomena kematian ribuan ikan di sepanjang pantai Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin kemarin, pihak kepolisian dan instansi terkait terus melakukan penyelidikan dan inspeksi air laut di perairan Teluk Jakarta. Pengecekan dan pengambilan sampel air serta lumpur dilakukan di Ancol, Cilincing, dan Muara Angke yang menjadi muara sejumlah sungai di Jakarta. Sampel itu akan diteliti untuk mengetahui kandungan racun atau zat kimia yang mencemari laut. Pertama kita diambil tadi di Pantai Ancol, Muara Ancol. Yang kedua di Pulau C5 di wilayah Cilincing, itu yang mungkin bermuara dengan Kali Cakung Dren. Gitu. Terus yang terakhir kita di Pantai C2 Muara Angke. Fenomena matinya ikan dalam jumlah besar ini bukan yang pertama. Namun sampel yang dikumpulkan itu tetap akan diteliti di laboratorium. Diperkirakan 10 hari mendatang baru dapat dipastikan hasil dari uji laboratorium itu. Peledakan ini menyebabkan mereka saling bersaing untuk mendapatkan oksigen. Oksigen turun, mereka
oksigen. Nah, ikan sudah tidak dapat oksigen, makanya ikan mati karena oksigennya kurang. Sementara itu, menurut pakar ekologi kelautan IPB Profesor Sulistiono, matinya ikan itu akibat blooming ganggang dan fitoplankton hasil limbah rumah tangga dan pabrik yang terbawa ke laut, sehingga ikan kekurangan oksigen. Di samping kerusakan air laut, Pantai Ancol membuat perbuahan keasaman. Fenomena ini selalu terjadi, ya, umumnya terjadi. Jadi karena kalau lingkungan tersebut terjadi pencemaran, misalnya ya, nitrat, amonia yang terlalu tinggi, yang menstimulasi fitoplankton untuk berkembang lebih cepat, akan mengakibatkan kematian ikan juga. Diduga penyebab kematian ikan di Pantai Ancol itu akibat tepian pantai sudah terkontaminasi parah, ledakan pertumbuhan plankton yang sangat cepat, limbah rumah tangga, serta perubahan suhu pada masa pancaroba. Kontributor Berita 1, Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Ya, demikian Egan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi mengenai begitu banyak ataupun ribuan ikan yang mati di Ancol.